Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalnya nggak di mana-mana ternyata. Saya ikut kajian sana sini. Budaya ngobrolnya itu luar biasa. Jadi ada pantun sedikit, boleh nggak nih? Buat yang suka ngobrol ya. Buah jambu, buah berondong. Yang benar ngomong cakapnya, yang enak gitu, yang benar ya. Buah jambu, buah berondong. Cakep. Nah sekarang ganti, karena kita tuh Palembang, ganti jadi paca gitu ya. Nah. Jangan paca ya, paca ya. Paca ya. Yang keren dikit. Buah jambu, buah berondong. Paca. Jangan ngomong dulu dong. Nah, gitu. Pendek-pendek aja pantun itu. Mohon izin ya, Bapak Ketua Bapak DKM, Bapak Dr. Adriani, mohon izin, dan juga Pak Ketua PHBI, itu pun juga dengan Bapak Sesupi disebut semuanya dan Ibu seluruhnya yang sangat saya hormati dan semoga Allah muliakan. Amin. Seiring malam dengan merubah bersalam kubur. Seiring salam dengan sembah kami Darus 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bid'ah itu. Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh paca bid'ah itu. Ya, Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar radhiyallahu anhum. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. وقال هو أيضا في آيات أخرى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم من بيته فهو في سبيل الله حتى يرجع. سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. وبعد. Setelah di awal kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan kenikmatan yang telah dicurahkan kepada kita semua. Tiada putus, tiada terhingga. Siapalah yang hadir di sini yang merasa kekurangan akan nikmat Tuhan? Ada ibu bapak di sini yang kurang sama nikmat dari Allah? Ada tidak? Kalau bilang masih kurang berarti kurang ajar ini orang. Ya. Tidak ada yang kurang. Banyak nikmat Allah itu. Ada nikmat hidung. Hidungnya alhamdulillah ibu-ibu bapak semua, anak-anak ya, semuanya hidungnya menukik ke bawah. Ada yang menukik ini nengada nyunga apa nyunga ke atas hidungnya kate. Iya, nada hujan sumur lain ya, sumur bukan. Kalau pas ada hujan kan kalau nengada ke atas hidung pasti mau air itu kan rapat. Air masuk itu air, ya Allah, alhamdulillah ada hujan dan ada bulu hidung. Siapa di sini yang hidungnya tidak ada bulunya? Dan semuanya biasanya ada bulu hidung kecuali kalau dicukur ya. Nah, itu
bulu hidung itu kan penting juga buat nahan debu, sehingga menjadikan suatu dalam hidung itu ada upilnya. Ada upilnya. Itu kan kotoran hidung. Coba kalau itu dia masuk itu upil ke dalam langsung gitu kan, semua ada saringannya. Ya, ada saringannya itu, nggak main-main. Itu kenikmatan Allah. Nah, jadi bersyukurlah kita kepada Allah. Baru segitu aja, itu baru satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah itu tidak akan bisa kamu menghitungnya. Nikmatku itu tidak akan bisa, itu firman Allah. Kalau dihitung-hitung, Bapak Ibu punya nikmat mata ya, punya nikmat mata kan? Nah, punya nikmat mata. Enak kan punya mata? Enak. Mau tukeran sama saya? Misalnya mau dimodalin ya sama Pak Dokter Adriani 1M, serah mau ember kayak ya, empang, apa kayak bebas ya, dimodalin 1M itu, masya Allah. Tukar matanya, penglihatannya dengan mata saya. Saya masih ada pola matanya, cuma sudah tidak begitu berfungsi. Nah, tukeran. Pasti kan tidak mau, pasti tidak mau dan tidak ingin. Maka jagalah penglihatan para jemaah sekalian, jaga penglihatan itu. Jangan sampai mengalami di dunia melihat, di akhirat tidak melihat. Alhamdulillah min dzalik. Ya, syukuri nikmat itu, nikmatnya itu, baru nikmat itu. Tapi buat kami yang tidak bisa melihat seperti ini, apakah jadi susah gara-gara tidak bisa melihat? Waduh, masya Allah. Coba pikir, kalau Bapak Ibu mungkin gantian jadi orang seperti kami sekarang ini, saat ini, pasti susah. Mungkin depresi, mungkin apalah. Ya banyak yang dilakukan, stres segala macam. Aduh, tidak kebayang. Saya datang ke sini, saya kan tunanetra, ujung Palembang ini wong buta, matanya doang ya, mata kepala, gitu. Sama istri, dan istri saya itu perempuan. Emangnya gue ini cowok apaan? Ya, gue cowok apakah? Ya, masih sampai begitu, apa namanya, masih senang sama laki-laki, ya senang sama perempuan ya. Gue kan bukan cowok murahan, gitu. Nah, istri saya yang satu-satunya ini ada ikut sama saya. Nah, mungkin kalau ibu lihat orang baru, nah ini dia. Ada Bu? Jangan diapa-apain ya. Awas kalau hidungnya kurang. Awas Bu, kupingnya kurang. Jangan diapa-apain. Nanti saya tiup perutnya isi panci sama saya, nanti mediko, isi kulkas. Nah, begitu. Nah, jadi istri saya pun juga sama seperti saya, tidak bisa melihat. Bukannya direncanakan itu. Saya berjodoh dengan yang sama senasib, bukan yang direncanakan, tapi itulah jodoh dari Tuhan. Begitulah jodohnya. Kebayang gak itu? Bisa hidup, menikah 19 tahun, rezekinya ada, alhamdulillah. Biar kata hidup alhamdulillah sederhana. Bisa ke tanah suci 3 kali. Ya. Dengan izin Allah, bukan karena kaya, tapi karena Allah saja yang mengundang. Bukan karena punya uang, dari mana aja wasilahnya. Apakah hasil lomba atau hasil jalan sehat, pokoknya berangkat. Berang-berang bawa tongkat, berangkat. Tutup boy. Siapa yang belum pakai tongkat kalau udah umur 40 tahun? Kalau
Kalau belum 40 tahun, kalau sudah 40 tahun tidak pakai tongkat, wah tidak sunnah itu berarti. Tidak sunnah, harus pegang tongkat. Berarti saya umurnya sudah 40 tadi, 2021 itu 40. Nah, sekarang sudah lebih. Jadi harus bertongkat. Jangan takut disebut orang tua. Yang penting sunnah. Ya. Kalau kita emang umat Rasulullah SAW, bertongkatlah. Nah, itu dia. Tongkat aja. Wah, kebayangnya jemaah Al-Ikhlas yang 40 tahun pada datang ke masjid bawa tongkat. Iya. Ramai. Udah gitu tawuran dari jalan. Mantap sudah. Belentruk. Tapi buat saya ada gunanya. Tongkat itu selain sunnah, jelas yang utamanya sunnah. Tapi yang selanjutnya, ini berat badan ini udah mulai udah mulai lumayan. Jadi kalau berdiri, kalau kayaknya kurang afdol kalau nggak pakai nahan pakai tongkat itu. Nah, itu dia. Nah itu cuma sekalian, rezeki itu tidak kemana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Binatang yang melata saja di muka bumi itu mesti dikasih rezeki. Mau cacing, mau ular, pelan-pelan dikasih rezekinya. Cicak itu ada lagu tauhid, cuman sayangnya kebanyakan tidak pada paham. Lagunya bagaimana anak-anak? Yang benar kayaknya, yang benar. Ayo, 1, 2, 3. Cicak. Datang seekornya keras. Pinter. Ya, cakep banget. Anak siapa ini? Wow. Anak uang ya, masa anak jin ya. Masa anak tuyul ya. Nah begitu. Itu lagu tauhid sebetulnya. Padahal makanannya itu nyamuk. Nyamuk itu kan bebas, bisa terbang sana, terbang sini. Tapi dapat aja itu sama cicak. Gerakannya tidak bebas seperti nyamuk yang terbang sana, terbang sini. Kan mungkin kalau logika kita itu bisa menghindar kan. Tapi kan kehendak Allah lain lagi. Jangankan itu cicak, tanaman saja yang diam tanaman itu. Kalau Allah kehendaki hidup dia tidak diurus juga. Hidup tidak diurus pun dia. Masya Allah. Itu semua sudah kehendak Allah. Sama seperti kami yang tidak bisa melihat pun. Dan kami merasakan hidup ini, rasa nikmat ya kalau dengan Islam. Aduh, rasa enak nikmat dengan Islam. Siapa yang memperkenalkan Islam itu sama kita? Utusan Allah. Siapa utusan Allah manusia teragung? Sri Baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang perkenalkan kita ini sekarang Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat salam tersampaikan kepadanya, tersajikan kepadanya selalu. Hidup nikmat dengan amal, dengan Islam itu, dengan amal soleh ya. Karena dengan Islam itu buahnya amal soleh, dengan iman nanti kesananya amal soleh, nikmat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Coba janji Allah itu, barang siapa yang melaksanakan amal soleh, maksudnya amal Islam ini dengan iman, dari laki-laki maupun perempuan, min dzakarin au untha ya, dari laki-laki dan perempuan yang melaksanakan amal soleh dengan wahwa mu'minun, dengan dia beriman, laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, laki-laki dan perempuan. Bencong masuk gak? Tidak masuk. Jadi jangan bencong-bencongan lah. Saya mah yang udah kayak begini, ember. Wah, itu orang paksa gimana caranya supaya dia jadi laki-laki? Tidak bisa, bodoh kalau begitu. Ya, rubah jadi laki-laki sejati dong.
Gimana kek caranya? Pokoknya dia harus bisa. Kemauan ada pada dirinya sendiri. Ini melehoi apa? Laki-laki kok melehoi. Emang mulai. Laki kok kayak gitu. Awas ya anak-anak kalau lagi main, ada kira-kira gelagat yang mencurigakan, temennya agak loyo-loyo ya, perempuan-perempuanan, harus dirubah jadi laki-laki. Ajak gocok. Ya kayak gitu, gocoin aja ya, kayak gitu. Biar dia kuat. Sekali gocokin ke anak-anak. Wah. Ya gimana kayak caranya pokoknya biar kuat. Ajak olahraga, maksud aku gitu. Ajak olahraga. Ajak lari. Pokoknya kalau lakinya biar bangkit, karena biar dia jadi anak soleh. Hukumannya berat buat bencong itu. Sebenarnya orang kebencong-bencongan ya. Kemudian ada ya LGBT lah. Ya kayak laki-laki senang ke laki-laki, perempuan senang ke perempuan, itu dibakar itu sampai mati. Hukumannya kalau udah pakai syariat Islam. Berat dalam ini orang-orang seperti itu. Makanya kita cegah secepatnya dari sekarang. Jangan dibiarin anak Ngino berkembang, anak Ngino. Jangan dibiarkan. Rubahlah yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik itu benar. Hayatan thayyibah. Janji Allah orang yang beriman dan beramal saleh itu dengan iman Islam itu akan diberikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti lamnya itu falanuhyiyannahu, itu lamnya kalau kata bahasa santri itu katanya lam taukid, lam penguat. Pasti akan diberikan penghidupan yang thayyibah, penghidupan yang baik sebaik-baiknya. Dicukupkan semuanya oleh Allah. Kalau yakin sekali lagi akan dicukupkan hidupnya dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yakin. Kalau tidak yakin ya apa iya? Itu bakal bisa begitu. Zaman sekarang mah kalau tidak melakukan yang buruk, wah mencari yang buruk aja susah, apalagi mencari yang baik, mencari yang sesuatu yang haram saja sekarang susah, apalagi mencari yang halal. Zaman sekarang kan begitu. Kalau nggak sogok sana sogok sini, suap sana suap sini, nggak akan jadi. Kalau nggak tipu sana tipu sini, itu tidak akan dapat, tidak akan berhasil. Nah kalau sudah seperti itu, wah udah jelas itu. Kita ikuti yang gila-gila itu, wah itu tidak akan baik hidupnya. Walaupun mungkin dapat harta, tapi tidak akan pernah merasa tenang dengan harta itu. Beda kan seperti yang di sini ya, masya Allah. Ada jamaah yang inisiatif ya, bareng-bareng berlomba menyantuni anak yatim, menyantuni misalnya kaum duafa. Ini kan kalau tidak ada keimanan ketakwaan yang tinggi, tidak akan mungkin dapat terlaksana. Bukan begitu Pak ya? Tidak akan mungkin, berat. Mengeluarkan harta itu berat. Karena apa? Itu nilainya jihad. Suatu kesungguhan. Orang jihad itu mujahid atau orang yang jihad itu mujahid. Yang berusaha menjadi orang mujahid itu dia mujahadah. Susah. Dalam Al-Quran juga dinyatakan, A'udzubillahi walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dan orang-orang yang beriman, berhijrah. Nah, berhijrah ini cocoklah dengan sekarang ini tahun baru. Sama tahun baru semuanya ya, sama tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan hidup kita ke depan lebih baik. Nah, ini hijrah ini. Hijrahnya kalau sekarang kan tidak ada lagi hijrah. La hijrah illa bi fathil Makkah. Tidak ada hijrah setelah kemenangan terbukanya kota Mekah, tidak ada lagi. Sekarang adalah hijrahnya itu bukan pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, tapi pindah minal zulumati ilan nur, dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Yang tadinya tidak benar jadi benar, yang tadinya berada dalam kebatilan menjadi pindah ke al-haq. Itu pokoknya hijrah, dan semuanya itu dilandasi dengan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, bi amwalihim wa anfusihim.
harta ini jihad. Berat mengeluarkan, saya sudah cari capek-capek, mendingan saya pakai buat kebutuhan sendiri. Kebutuhannya masih mungkin banyak yang harus dipenuhi, kok harus infak ke orang lain. Masya Allah, ini gak ngerti kalau orang seperti itu. Tapi Masya Allah jamaah Masjid Al-Ikhlas, Masya Allah betul-betul orangnya ikhlas. Al-Ikhlas itu artinya dia memurnikan keyakinan, hanya mengharapkan segala sesuatu itu dari Allah saja. Murni, memurnikan keesaan Allah saja. Yang diharap itu adalah ridha Allah saja. Karena yakin kalau dia itu berinfak di jalan Allah, bal yazdad, rizkinya pasti Allah curahkan barokah. Lebih baik rizqan kathiran atau rizqan mubarakah? Rizki yang banyak atau rizki yang barokah? Yakin? Banyak barokahnya. Wah, ini pilihan Pak. Mohon maaf, ini pilihan. Mau rizkinya banyak atau rizki yang barokah itu aja. Pilihan bandel ya. Banyak dan barokah. Iya. Satu aja itu. Jadi begini. Ada doa yang diajarkan, di antaranya Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan hani'an mari'an wallahu khairur raziqin. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepada Engkau rezeki yang luas, halal, thayyib, halal dan baik, yang penuh keberkahan, yang lezat, yang nikmat, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Hafal Pak? Doanya? Barusan itu? Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan hani'an mari'an wallahu khairur raziqin. Apa enggak ini teh? Aduh ya Allah, nanti malam pulang dari sini kesandung lupa lagi. Atau ada lagi yang lebih familiar doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sungguhnya hamba mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Dulu saya sama santri ngajarkan wa rizqan thayyiban, artinya apa Bi? Rezeki yang baik. Jangan begitu Bi, artinya diprotes namanya anak-anak ya. Jangan rezeki yang baik, jangan rezeki yang baik aja dong. Saya itu ada santri namanya Nofri, dan Nofri yang baik gitu katanya. Artinya itu. Jadi dia pengennya nama dia yang disebut, jangan rezeki itu. Masa rezeki aja yang baik? Nofri juga dong. Ini agak lambat loadingnya nih. Wah. Lola ini. Inilah, ini Pentium berapa sih? Aduh ya Allah, nama bohong. Ini dia. Oh iya, ini saya minta tolong ya sedekahnya juga buat link saya YouTube channel Abi Hilman Ardiansyah Kurniawan. Tolong di spread ya. Hah? Pokoknya itulah. Ya, saya itulah. Ya, di subscribe ya. Like dan share. Abi Hilman Ardiansyah Kurniawan. Bu, masih hidup? Alhamdulillah kalau masih hidup. Mana aja ibu-ibu? Baru ketemu saya Bu? Nah beginilah saya penampakannya. Udah kenal tapi ya? Hah? Udah kenal kan? Alhamdulillah kalau udah kenal. Nah itu. Dan alhamdulillah ya, kembali ke yang tadi. Istri saya Allah curahkan sama senasib, punya anak satu
Saya makanya dipanggil Abi Hilman itu maksudnya bapaknya Hilman. Saya sebenarnya lebih senang dipanggil Abi Hilman aja daripada pakai Ustadz. Karena saya merasa ilmu saya masih jauh ya, belum seberapa lah ilmu saya. Pas dengar-dengar di sini ada yang bergelar pakai M, ada yang bergelarnya pakai DR. Nah, Pak Dokter ini Masya Allah, saya merasa kalah pesona, tidak ada apa-apanya saya ini. Wah, Masya Allah ya. Ternyata saya di sini sangat bahagia dikelilingi oleh orang-orang yang berilmu, Masya Allah. Ya, jadi sayang kalau oleh remaja, Pak remaja, remaja-remaja ada? Semangat nggak ini? Remaja-remaja ada? Sekali lagi? Ada. Takbir. Belum makan ya? Belum makan. Nanti ada makan ya? Nanti ada makan di rumah masing-masing. Coba. Takbir. Allahu Akbar. Kurang. Takbir. Allahu Akbar. Itu baru remaja. Yang takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Merdeka. Oh iya, gimana mau merdeka? Ya. Lagi. Ayo. Takbir. Allahu Akbar. Merdeka. Mereka. Parah ya. Semangat patriotismenya harus dibangkitkan. Ya, supaya benar, semangat 45-nya ini harus kuat, harus dibangkitkan. Supaya kita tidak dikuasai oleh orang lain. Komunis tidak menguasai kita, sosialis, kapitalis, semua tidak menguasai kita. Ya harus maju lah umat Islam ini, harus kuat. Nah, jadi saya itu digelar pakai gelar Abi Hilman. Nama aslinya saya cantumkan semua, yaitu nama asli saya itu cuma Ardiansyah Kurniawan saja. Tidak pakai saja ya. Ardiansyah Kurniawan. Titik, tidak pakai titik ya.